Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Perhatikan, dosa, kejahatan itu selalu membawa dampak yang tidak baik bagi hidup manusia. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau penolong dalam hidup kami. Ketika kami berada di dalam Engkau, tidak ada yang perlu kami takuti, sebab Tuhan berjalan bersama dengan kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Kami membuka hati bagi kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan saudara, silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saudara, apapun prediksi tentang tahun depan, jangan takut. Ya, banyak orang yang sudah mulai memikirkan apa yang kita harus lakukan tahun depan, tahun krisis, tahun depan akan terjadi begini-begini. Ya, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Mari kita buka bersama Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Kita buka bersama Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Di sana judul perikopnya Gideon diangkat menjadi hakim. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian. Kita baca bersama 1, 2, 3. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni di gua-gua dan kubu-kubu. Saudara, kita tahu bersama Midian ini adalah keturunan keempat dari Abraham, anak dari Abraham dan Ketura. Setelah Sarah meninggal, Abraham mengambil seorang istri yang bernama Ketura, dan keturunannya itu adalah orang Midian. Kita tahu bersama orang Midian pernah dikalahkan oleh orang Israel ketika Musa membawa bangsa itu keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Itu ada di Bilangan 31, 32. Ya, Tuhan menyuruh untuk orang Israel menaklukkan orang Midian, dan Musa juga pernah berada di Midian, dan karena itu istri Musa berasal dari Midian. Ya, tetapi orang Israel pernah menaklukkan orang Midian. Ya, tetapi Alkitab berkata, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Perhatikan, dosa, kejahatan itu selalu membawa dampak yang tidak baik bagi hidup manusia. Ketika mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Tuhan menyerahkan, Tuhan loh yang menyerahkan mereka ke tangan orang Midian. Saudara, mari kita introspeksi diri hari-hari ini. Apakah semua yang terjadi dalam hidup kita itu akibat dari dosa kita atau karena kesalahan kita, sehingga Tuhan menyerahkan kita kepada sesuatu yang buruk? Mari kita introspeksi diri. Ayat ini dengan jelas berkata, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. 7 tahun itu lama atau cepat? Kalau orang sekolah sudah lulus SD ya 7 tahun. SMP SMA itu cuma 6 tahun. Berarti lumayan, pendidikan 7 tahun itu lama.
Ya, untuk membuat mereka belajar dari kejahatan 7 tahun mereka harus membayar. Jangan sampai hari ini kita juga berada di dalam proses yang begitu lama itu karena akibat kejahatan kita. Kita belajar nanti dari pasal ini. Dan dikatakan di sana ayat yang ketiga, sehingga mereka ini dalam keadaan ketakutan, saudara. Selama itu dikatakan orang Israel ini berada di dalam ketakutan. Saking takutnya mereka itu kepada orang Midian, maka orang Israel itu membuat tempat-tempat perlindungan, kubu-kubu di gunung-gunung, di gua-gua. Kira-kira enak gak saudara hidup dalam ketakutan seperti itu? Tidak enak loh saudara, hidup di dalam ketakutan tuh menderita. Sampai bersembunyi di gua-gua, ini kan keadaannya berarti seperti orang di masa-masa kerusuhan ya, kekacauan ya. Mereka harus tinggal di gua-gua, di gunung-gunung untuk bersembunyi dari kejaran orang Midian. Ayat yang ketiga dikatakan begini, setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba dan lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Bayangkan saudara, seperti belalang ini maju untuk menghancurkan, memunahkan semua hasil tanah mereka. Dan Alkitab berkata, orang-orangnya dan onta-ontanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Pergumulan apa yang sedang saudara alami hari ini? Saya yakin tidak sehebat dengan apa yang dialami oleh orang Israel di masa 7 tahun mereka Tuhan izinkan jatuh ke dalam tangan orang Midian. Ingat akibatnya apa? Karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jangan kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena upahnya, hasilnya itu sangat-sangat mengerikan. Kenapa setiap kali saya berkhotbah selalu saya ingatkan bertobat, bertobat, bertobat. Karena dosa itu yang menjadi penghancur hidup manusia. 7 tahun lamanya Tuhan izinkan mereka di dalam masa itu. Ketakutan, dikejar, semua hasil tanahnya dimusnahkan. Sehingga Alkitab berkata tidak ada domba, lembu, kambing yang disisakan oleh musuh. Semuanya habis. Dan Alkitab mencatat di sini saudara, mereka diserbu dengan banyak orang yang datang. Ontanya tidak terhitung, sekalian itu datang untuk memusnahkan negeri itu. Ayat yang ke-6 berkata di sana, sehingga ya keadaan orang Israel bagaimana? Sehingga orang Israel menjadi sangat apa? Melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Keadaannya melarat. Seburuk apapun keadaan kita hari ini, saya yakin tidak ada yang seperti yang dialami oleh bangsa Israel di 7 tahun ketika Tuhan mengizinkan mereka masuk dalam malapetaka. Dosa menghancurkan hidup manusia. Dosa akan membawa kita dalam ketakutan. Dosa akan membawa kita dalam segala hal yang tidak mengenakan. Sebab Tuhan itu adalah Allah yang kudus. Dan seringkali Tuhanlah yang mengizinkan kita ada di dalam keadaan itu. Karena itu hari ini yang terpenting, mari kita introspeksi diri. Bayangkan dalam keadaan ketakutan, tidak ada hasil tanah, tidak ada lembu kambing, tidak ada apapun yang bisa mereka hasilkan. Sehingga orang Israel menjadi sangat apa? Melarat. Ada di sini yang lebih melarat daripada yang mereka alami hari ini? No. Kita masih bisa makan sehari 3 kali, ada yang 5 kali. Iya Pak ya. Makanya bersyukur. Kenapa kisah ini ditulis? Menjadi pelajaran bagi kita.
Semua kisah bangsa Israel ditulis di dalam Alkitab untuk kita bisa mengambil hikmah, untuk kita bisa mengambil pelajaran. Ada banyak hal penting yang Tuhan sedang sampaikan kepada kita hari ini sebagai Israel rohani. Supaya apa saudara? Supaya apa yang mereka alami tidak terjadi dalam hidup kita. Ada begitu banyak masalah, pergumulan, tekanan yang terjadi dalam hidup kita itu karena kesalahan kita sendiri. Mari kita bertobat, kembali kepada firman. Mari kita bertobat, melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, bukan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena itu ada begitu banyak orang Kristen hari-hari yang hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan, ya, punya harta banyak tapi takut. Ya, punya banyak harta tetapi hidupnya ya lebih kasihan daripada orang melarat. Itu terjadi kenapa? Akibat dosa. Di sini dikatakan sehingga orang Israel keadaannya menjadi sangat melarat, saudara. Sangat melarat itu memprihatinkan loh. Bukan melarat, menjadi sangat melarat, miskin, takut, ngeri. Lalu dikatakan di sana, berserulah orang Israel kepada Tuhan. Artinya terjadi pertobatan. Di ayat yang pertama kita baca, karena mereka melakukan apa yang jahat, Tuhan izinkan terjadi dan akhirnya mereka berseru kepada Tuhan. Tidak usah takut dengan semua prediksi-prediksi. Tahun depan adalah tahun kegelapan. Beberapa negara sekarang sudah masuk menjadi negara ya menghutang kepada IMF. Bahkan dikatakan ada banyak negara yang akan masuk lagi karena krisis di depan mata. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Bertobat dan berseru kepada Tuhan. Jangan cari manusia, jangan cari orang yang lain, jangan cari sesuatu yang menurut kita baik. Sebab Tuhan adalah satu-satunya sumber pertolongan dan kekuatan bagi setiap kita yang mau berharap kepada Dia. Katakan yes, amin. Tuhan tidak pernah tergoncang. Keadaan berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Keadaan berubah, janjinya tidak pernah berubah. Keadaan boleh berubah, firman-Nya tidak pernah berubah. Semua dicatat di dalam Alkitab supaya kita belajar. Mereka ada dalam keadaan yang sangat melarat, ketakutan, ngeri, bersembunyi di gua-gua, di gunung-gunung. Ya, makanya kita jangan terlalu alay kalau hari ini kita ada masalah, jangan terlalu lebay. Kalau kita baca kisah ini, kita belum seperti mereka. Yang harus kita lakukan hari-hari ini adalah bertobat, datang berseru kepada Tuhan. Lalu apa dikatakan di sana saudara, ketika mereka berseru kepada Tuhan, akhirnya orang Israel memutuskan untuk berseru kepada Tuhan. Ayat 7, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Saudara, perhatikan baik-baik. Ketika kita berseru kepada Tuhan, ada sesuatu yang akan terjadi. Percayalah, cepat atau lambat ketika engkau memutuskan bertobat, berbalik dan berseru kepada Tuhan, pasti sesuatu akan terjadi. Berapa banyak dari kita ketika menghadapi masalah, kita mencari jalan sendiri. Ya, kita bikin jalan baru. Karena kita sekarang sudah pinter, soalnya ada Google Map, Bu. Ya, Google Map itu bisa tunjukin jalan. Dengan kecanggihan teknologi, kita bisa mencari tahu semua yang ada di sana. Tapi percayalah, jalan terbaik itu hanya dari Tuhan. Ya, karena Google Map bisa hilang sinyal. Saya kalau pelayanan di Jakarta dulu saya sering nyetir sendiri. Diundang pelayanan, Bu nanti orangnya telepon daerah Bekasi ya Bu. Nanti ibu keluar tol itu ada perempatan ke kanan belok kiri. Saya bilang enggak usah ngomong begitu Pak, kasih alamatnya. Sherlock, saya nanti cuma ikut Google Map karena saya tidak menguasai daerah itu. Jadi saya pakai Google Map, saya nggak lihat, saya cuma ikuti suaranya. Dia bilang 10 meter belok kanan.
5 meter belok kiri. Tapi kalau di daerah sunyi dia bilang sinyal hilang. Google Map bingung. Asal dia aja bingung apalagi saya. Ya, kita jangan mengandalkan sesuatu yang menurut kita itu sudah pasti. Sebab tidak ada yang lebih pasti di hidup ini selain Tuhan. Amin. Mereka berseru kepada Tuhan. Dengan cara apa engkau menyelesaikan masalahmu hari ini? Apakah engkau datang kepada Tuhan atau engkau melakukan sesuatu yang lain? Berseru dulu kepada Tuhan. Jangan cepat-cepat ke penggadean menyelesaikan masalah tanpa masalah. Padahal nambah masalah. Kalau nggak bisa bayar cicilan bunga, maka anguslah barangmu. Cari Tuhan dulu. Berlutut di kaki Tuhan dulu. Kenapa seringkali kita tidak melihat mujizat terjadi di hidup kita? Karena kita selalu punya cara sendiri untuk bisa melakukan semua hal di hidup ini yang kita pikir secara manusia kita bisa. Kita perlu berseru kepada Tuhan. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, Alkitab berkata ayat yang ke-7, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus. Ada kata ketika, maka ini adalah namanya hubungan sebab akibat. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada mereka. Waktu engkau berseru kepada Tuhan, maka Tuhan turut bekerja di dalam hidupmu. Jangan cari yang lain. Duduk di kaki Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dikatakan di sana maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Kenapa Tuhan harus ingatin itu lagi ke bangsa Israel? Kenapa saudara? Karena mereka sudah mengalami begitu banyak mujizat tuntunan Tuhan. Ketika mereka dibawa keluar dari tanah perbudakan di Mesir, mereka melihat penyertaan Tuhan. Tidak punya makanan, dikirim mana, gak punya daging, dikasih burung puyuh. Mereka tidak kelaparan. Tuhan bilang, ingat apa yang sudah pernah aku lakukan di dalam hidupmu. Mari kita ingat di masa-masa yang lalu. Engkau pernah mengalami Tuhan. Tuhan yang sama yang pernah menolongmu di masa yang lalu. Dia juga Tuhan yang sama yang sanggup menolong engkau di masa sekarang dan juga sampai di masa yang akan datang. Katakan amin. Amin saudara. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Saya setiap kali ada dalam persoalan, saya duduk di kaki Tuhan dan saya bilang, Tuhan, di masa yang lalu aku pernah mengalami yang lebih sulit dari ini. Dan engkau menolongku Tuhan. Karena itu tidak ada yang perlu saya takutkan. Tuhan yang sama yang tidak pernah berubah itu, dia juga yang akan melepaskan kita dari setiap persoalan di hidup ini. Jangan pernah takut. Imanmu itu harus tetap sama. Tuhan ingatkan mereka. Pertama kali ketika Tuhan menjawab seruan mereka, apa yang Tuhan katakan? Aku Tuhan yang dulu pernah membawa engkau keluar, menuntun kamu keluar dari Mesir dan membawa kamu masuk ke tanah perjanjian. Ingat akan perbuatannya di masa yang lalu. Ingat saudara, kita semua pernah ditolong Tuhan. Bahkan hidup ini yang kita miliki sekarang itu dari Tuhan. Napas hidup yang kita punya itu dari Tuhan. Tuhan mengingatkan mereka pertama kali akan perbuatannya. Jangan pernah lupa itu. Dikatakan di sana, aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir. Ayat yang ke-9. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka ku berikan kepadamu. Ingat Tuhan bilang, aku dulu pernah berperkara dengan engkau. Engkau sudah melihat perbuatanku yang ajaib. Kita sudah melihat perbuatan Tuhan yang besar. Kita sudah mendengar tentang kedahsyatannya. Kenapa hari ini kita ragu? Jangan pernah ragukan Tuhan saudara. Dia Tuhan yang sama dan tidak pernah berubah. Seringkali kitalah yang berubah percaya. Seringkali kitalah yang berubah setia. Tapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan bilang, aku pernah melakukan sesuatu yang dahsyat. Aku serahkan semua negeri orang-orang yang menghalau kamu.
aku pernah berbuat itu, dan aku masih Tuhan yang sama. Kenapa akhirnya Tuhan menyerahkan bangsa Israel kepada orang Midian? Karena mereka mulai menyembah berhala. Mereka mengikuti dewa-dewa yang di tempat mereka tinggal. Mereka mulai terpengaruh dengan orang-orang di sekitar. Mereka mulai meninggalkan penyembahan kepada Tuhan. Saudara, jangan pernah tinggalkan penyembahanmu kepada Tuhan. Tetap bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan engkau berubah setia hanya karena uang engkau melupakan Tuhan yang adalah sumber berkat itu. Mari kita terus taruh Tuhan sebagai nomor satu dalam hidup kita. Dia yang sanggup mengatur semuanya. Dikatakan di sana saudara, ayat yang ke-10. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Jangan menyembah kepada sesuatu yang lain. Orang Israel diam di negeri orang Amori dan mereka ikut penyembahan berhala orang-orang itu. Berapa seringnya kita ini hanyut saudara. Ketika ada dalam satu keadaan akhirnya kita mulai meninggalkan Tuhan. Mungkin dengan kesibukan kita. Kita lupa dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kita mulai lupa dengan kita membangun mesbah Tuhan. Lalu kita mulai melupakan Tuhan. Kenapa banyak persoalan terjadi? Karena engkau mulai meninggalkan penyembahanmu kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Cari Tuhan. Kekuatan kita itu hanya di dalam hadirat Tuhan. Saudara, Tuhan yang sanggup melepaskan engkau. Mungkin musuh kita sekarang bukan bangsa-bangsa seperti orang Israel. Musuh kita mungkin dosa. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seorang pria. Dan dia bersaksi kepada saya. Dia bilang, Bu, saya ini seorang gay. Saya homoseksual. Saya jatuh di dalam dosa saya itu, saya nikmati lama, Bu. Saya itu sering buka YouTube. Saya sering dengar khotbah ibu, saya skip. Saya gak suka dengan ibu. Karena ibu selalu menyuruh orang bertobat. Tapi ketika masa pandemi, Bu, saya terdeteksi ketika saya cek HIV. Saya terdeteksi reaktif HIV saya. Saya mulai ketakutan, Bu. Saya ketakutan, lalu saya mencari Tuhan. Dokter kasih saya obat dalam waktu sebulan. Dokter bilang, saya coba kasih kamu obat dalam waktu sebulan, mudah-mudahan bisa menjadi negatif. Berdoalah kepada Tuhan. Dan akhirnya dia di situ takut kena HIV, dia cari Tuhan. Dia mulai buka YouTube. Dia bilang yang muncul muka ibu terus. Akhirnya saya klik. Saya dijamak Tuhan dengar khotbah ibu. Ketika saya mendengarkan semuanya bahwa saya harus bertobat. Karena semua ini terjadi karena dosa saya. Saya menangis di kamar saya, Bu. Lalu saya mulai membuka hati untuk menerima Tuhan dalam hidup saya. Saya mengikuti semua khotbah-khotbah yang ibu sampaikan. Saya putuskan hubungan dengan teman-teman yang lama itu. Saya tinggalkan pergaulan saya yang lama. Dulu saya suka ke night club, saya suka gini. Saya putuskan, Bu. Saya menjauh dari mereka. Saya bilang iya, karena firman Tuhan berkata pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan baik. Kamu harus putuskan, berani untuk keluar dari sana. Lalu dia putuskan semuanya saudara. Dia cari Tuhan, dia bilang setiap hari saya ikut mesbah doa, mesbah syukur. Walaupun saya ke kantor nyetir, saya tetap dengar, saya tidak pernah tinggalkan. Iman saya mulai bertumbuh, Bu. Puji Tuhan ketika sebulan saatnya dokter menyatakan hasil. Ketika dites kembali, saya negatif, Bu. Dan saya melihat Tuhan turut bekerja. Dan saya tinggalkan semua komunitas saya. Sekarang saya benar-benar kuat di dalam iman. Saya sekarang malah menginjili teman-teman saya yang ada di dunia itu. Saya percaya, Bu, Tuhan sanggup menyembuhkan. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Jadi gak ada yang mustahil. Orang bilang homo itu gak bisa sembuh. Waktu Tuhan yang menjamah. Tidak ada perkara yang mustahil. Saya bilang sama dia, kamu denger ya, Tuhan itu ciptakan laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang melambai-melambai, itu gak ada. Tuhan gak pernah salah dalam mencipta setengah laki setengah perempuan, itu gak ada. Tuhan cipta laki ya Tuhan cipta perempuan. Saya bilang, maaf ya, binatang aja, binatang. Saudara kan tidak pernah lihat kucing itu kawin sama kucing jantan kan?
Saudara pernah lihat kucing jantan terus meow? Pernah saudara lihat? Kucing betina lihat kucing betina terus meow. Kucing loh, kucing yang tidak punya akal budi ngerti bahwa kucing jantan itu takdirnya kawin sama kucing betina. Demikian juga dengan anjing. Anjing itu juga tahu bahwa yang jantan takdirnya kawin sama betina. Nah, kalau ada manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, yang punya akal budi tapi tidak tahu, ini kan berbahaya sekali saudara. Ini dosa loh. Kita sekarang tidak menghadapi lagi orang Amori, orang Midian. Kita menghadapi dosa-dosa yang ada dalam diri kita, yang seperti bangsa-bangsa yang besar di depan kita, yang gak sanggup kita kalahkan. Jangan pernah berkata, aku tidak mampu keluar dari perselingkuhan, aku tidak mampu keluar dari kepahitan, aku gak mampu keluar dari kekecewaan. No, engkau punya keputusan hari ini. Jangan berkata, aku tidak bisa ampuni suamiku, aku gak bisa ampuni istriku, aku gak bisa ampuni anakku. No, engkaulah yang memutuskan untuk memilih hidup dalam kebenaran atau tinggal di dalam dosa itu. Tuhan tidak pernah kompromi. Bangsa Israel jatuh di dalam penderitaan. Kenapa? Karena mereka bergaul dan akhirnya memilih untuk meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan karena dosa. Saudara, mari kita bertobat. Dosa apa yang masih engkau simpan hari ini? Bertobat, tinggalkan, kembali kepada Tuhan. Ya, Tuhan mengingatkan mereka, aku dulu menyertai engkau, tapi karena engkau mulai menyembah Allah-Allah orang Amori yang negerinya engkau duduki sekarang ini, Tuhan bilang, ya, tetapi aku sudah berkata, jangan tinggalkan aku, jangan menyembah kepada Allah lain, tetapi engkau tidak taat akan firmanku. Semua masalah yang terjadi dalam hidup kita cuma karena satu kok, kita gak mau nurut sama firman. Coba kita nurut kepada firman saudara. Kalau Tuhan bilang lepaskan pengampunan, lepaskan, tidak usah gengsi. Kalau Tuhan bilang ya tinggalkan dosa kenajisan, tinggalkan. Tuhan bilang tinggalkan kesombongan, tinggalkan. Mari kita berbalik kembali kepada Tuhan. Ayat 12 berkata, ayat 11, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abieser itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Bayangkan ya, mengirik anggur aja di tempat tersembunyi karena takut ketahuan sama orang Midian. Dikatakan di sana malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Tiba-tiba malaikat datang. Ini karena jawaban doa orang Israel. Ketika mereka memilih berseru, Tuhan bertindak saudara. Dikatakan malaikat menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Ayat 13, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Waktu malaikat datang menampakkan diri kepada Gideon, Tuhan menyertai. Di dalam keadaan sukar, percaya Tuhan itu tetap menyertai. Tuhan itu tetap ada. Tapi apakah kita mau melibatkan dia atau tidak, itu urusan kita. Tapi dia adalah Allah yang maha tahu. Dan dia adalah Tuhan yang maha melihat. Tinggal kitanya, maukah kita menyertakan Tuhan di dalam hidup kita, di setiap kesusahan kita? Gideon berkata dalam keputusasaannya kepada malaikat itu, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib itu? Seringkali kita pun bertanya seperti itu, Tuhan, aku ini masih ke gereja. Aku tuh di gereja nyanyi, aku itu memberi persembahan. Tapi kenapa hidupku seperti ini Tuhan? Kalau memang Tuhan menyertai aku, di mana perbuatanmu yang ajaib?
Aku ini terlilit utang puluhan tahun gak selesai. Aku ini berantem tidak selesai-selesai. Saudara, mari kita lihat, introspeksi diri. Apakah ketika engkau terlilit hutang masih ada Tuhan? Masih. Tapi apakah engkau melibatkan Tuhan? Saya pernah mengalami dengan suami. Kami terlilit utang yang begitu pelik karena gak bisa bayar cicilan rumah. Kita pakai kredit card gesek untuk bayar rumah. Makin terlilit. Sampai saya dikejar debt collector. Saya pernah bersaksi. Tapi satu kali saya dan suami tiba-tiba ingat kami harus melibatkan Tuhan. Kita buat semua catatan utang kita. Saya nggak pakai kredit card untuk beli tas mahal, untuk beli kita pakai buat cicil rumah. Kita buat catatan utang kita kumpulin semua kredit card yang terlilit, kita taruh di atas meja dan kami berdua tumpang tangan dan kami memohon Tuhan campur tangan. Kami mau mengalami kelepasan dalam setiap hal yang tidak baik ini. Kami terlilit hutang Tuhan, kami melibatkan Engkau. Ampuni kalau kami salah melakukan semua ini. Kami bertobat, Tuhan tolong campur tangan. Tidak lama setelah itu saudara, saya melihat Tuhan mulai buka jalan. Tuhan buka jalan dan akhirnya semua lunas. Sekarang saya beli apa-apa semua cash, gak ada utang. Ditelepon dari kredit card, tepuk tangan. Halo ibu, kami dari bank mau tawarin kredit card buat ibu sekian. Kalau beli ada promo, ada gini-gini, ndak butuh. Kami mau tawarin utang bu, tidak pakai bunga. Saya transfer langsung ke rekening ibu, bisa sampai sekian ratus juta. Saya tidak butuh. Kenapa ibu nggak mau? Saya nggak mau utang, sudah mau kiamat. Langsung teleponnya putus, nit. Saudara, mungkin engkau belum melibatkan Tuhan. Gideon berkata, kalau memang Tuhan menyertaiku, kenapa aku mengalami ini semua? Kenapa bangsa kami mengalami ini semua? Tuhan tetap menyertai di saat ketika engkau, Tuhan lihat loh, Tuhan itu lihat engkau loh. Ini udah susah, cari jalan sendiri lagi, sok pinter, biarin. Adakah kita rendah hati berkata Tuhan tolong terlibatlah di dalam masalah kami. Apalagi suami istri gandeng tangan engkau bersatu dan berkata Tuhan tolong terlibat di dalam masalah kami. Saya yakin suami istri bersatu firman Tuhan berkata di mana orang hidup rukun sehati bersama maka kesitulah Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya. Katakan amin. Tapi seringkali kita nih gak paham. Kita sendiri gak ngerti firman Tuhan. Kita coba dengan kekuatan kita. Semakin engkau mencoba, engkau akan semakin capek. Engkau tiba pada keputusasaan. Gideon berkata, Tuanku, kalau memang Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Tuhan tetap beserta. Ketika engkau melarat, Tuhan ada. Waktu engkau diberkati, Tuhan ada. Masalahnya engkau libatkan dia enggak di dalam segala keterpurukanmu. Rendahkan hatimu, minta Tuhan turut bekerja. Ketika engkau berdoa, maka Tuhan pasti akan menjawab. Lalu di sana dikatakan ayat yang ke-14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya. Ya, jadi Tuhan berkata, belum masih ayat yang ke-13. Jawab Gideon, ya, ketika kalau memang engkau beserta dengan kami, ya, kenapa ini semua menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami, menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Jangan pernah merasa gak pede saudara waktu Tuhan yang mengutus. Sekalipun engkau merasa Tuhan aku tidak mampu, Tuhan aku tidak bisa, Tuhan aku ini gak layak, Tuhan aku ini yang terkecil, sukuku itu di antara suku Israel yang paling kecil, tidak ada apa-apanya, aku ini yang termuda di antara sukuku. Tuhan itu ajaib loh, dia selalu pakai orang yang merasa tidak mampu.
Dia pakai yang termuda, dia pakai yang terkecil, dia nggak pakai yang terbesar, dia nggak pakai yang terhebat. Siapakah kita? Kita ini semua nggak ada apa-apanya di mata Tuhan. Justru ketika orang merasa sudah bisa, ketika orang merasa sudah hebat, maka saat itulah Tuhan berhenti memakainya, saudara. Tapi ketika kita berkata kita tidak mampu, kita tidak bisa, maka Tuhan memilih, saudara. Hari ini jangan engkau mengecilkan Tuhanmu. Engkau berkata, Tuhan, masalahku itu terlalu besar, aku tidak akan mungkin bisa mengatasinya. Bagaimana cara aku mendapat jawaban? Rasanya mustahil dan tidak mungkin. Masalahmu mungkin besar, tapi ingat, engkau punya Tuhan yang lebih besar dari setiap masalahmu. Engkau berkata engkau punya masalah yang luar biasa besar. Tuhan tidak tertandingi kebesarannya. Jangan pernah mengecilkan Tuhan. Ketika Gideon berkata, siapa aku Tuhan? Aku ini tidak dapat, bukan siapa-siapa. Yang paling muda, ayat 16, Tuhan berfirman kepadanya begini. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Enggak peduli seberapa kecil kekuatanmu. Tidak peduli seberapa lemahnya engkau hari ini. Enggak peduli seberapa kekuatanmu. Ketika Tuhan berkata, aku yang menyertai engkau, maka itu cukup, saudara. Penyertaan Tuhan adalah kunci kemenangan di dalam kehidupan kita. Jangan takut tahun depan akan terjadi apa. Pastikan engkau berkata, Tuhan, sertai aku. Sertai aku, Tuhan. Sebab tanpa penyertaan Tuhan, kami tidak akan pernah mampu. Jangan sombong dengan hidup kita, saudara. Libatkan Tuhan dalam segala perkara. Gideon berkata, aku enggak mampu, kaumku yang paling kecil, aku yang termuda, aku tidak punya kekuatan. Tapi cukup berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi aku yang menyertai kamu. Berapa kekuatanmu hari ini? Kita semua orang-orang yang tidak punya cukup kekuatan untuk mengatasi persoalan di hidup ini. Kita semua adalah orang-orang yang tidak mampu untuk melihat ke depan apa yang akan terjadi. Tapi jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu. Katakan, Tuhan, asal engkau besertaku, itu cukup. Sebab penyertaan Tuhan itu lebih daripada segala-galanya. Penyertaan Tuhan itu lebih dari cukup. Penyertaan Tuhan yang akan membuat kita menang menghadapi setiap situasi. Ketika kekuatan kita habis, kita nggak bisa apa-apa. Dan kita memang tidak punya apa-apa. Jangan andalkan pikiranmu. Dengar bapak-bapak, engkau yang berbisnis, engkau yang berusaha, jangan andalkan hikmatmu sebagai manusia. Libatkan Tuhan. Tanya istri, ajak istri ngomong, bawa dalam doa. Saya melihat suami-suami yang melibatkan istri, itu banyak yang berhasil dan diberkati Tuhan. Katakan amin, bapak-bapak. Cuma satu yang kenceng. Istri bapak mana? Ada ya istri bapak? Jangan-jangan bapak udah istrinya nggak ada tapi dia teriak amin. Ini bapak-bapak yang masih punya istri. Suami yang melibatkan istri dan mengajak istri untuk sama-sama berdoa. Saya melihat itu kebanyakan mereka diberkati Tuhan. Yang amin bapak-bapak dong. Aminnya rela? Ya, jangan berpikir istri itu taunya cuma ngeliwet. Yang penting masak di dapur. Istri itu adalah penolong yang Tuhan taruh di sampingmu, bapak-bapak. Dan ketika engkau melibatkan istrimu, engkau gandeng tangan. Setiap keputusan bisnis, pekerjaan, ajak istri. Itu tanda sebuah kerendahan hatimu di hadapan Tuhan. Tidak peduli seberapa besar kekuatanmu. Enggak peduli engkau lemah, enggak peduli engkau tidak punya cukup hikmat. Ketika Tuhan menyertaimu, itu akan menjadi berbeda. Firman ini berkata, aku yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Saudara, kita tidak punya cukup kekuatan. Tapi kita punya Tuhan yang adalah sumber kekuatan. Jangan berusaha dengan kekuatanmu sendiri karena engkau akan lelah. Engkau akan capek dan engkau akan kalah. Libatkan Tuhan. Katakan, Tuhan, sertai aku. Seberapapun menakutkannya jalan di depan kita di tahun yang akan datang,
Seberapapun mengerikan hari-hari yang akan kita lalui di tahun-tahun yang akan datang, pastikan Tuhan bersama dengan kita. Saya undang para imam musik maju ke depan. Saudara, hari ini tetapkan di hatimu, Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya tidak pernah berubah. Firman-Nya tidak pernah berubah. Dia yang pernah menyertai bangsa Israel di masa yang lalu, Allah yang sama yang sampai hari ini kita sembah, yaitu Tuhan. Apapun masalahmu hari ini, apapun ketakutanmu tahun-tahun yang akan datang, jangan biarkan roh ketakutan menguasai hidup kita, tapi taruh iman kita kepada Tuhan. Kita mau naikkan pujian yang tadi, Tuhan yang lebih tahu untuk pulihkan hidup kita. Tuhan yang lebih mampu untuk menetapkan jalan-jalan di depan kita. Tanggalkan semua ego kesombongan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Datang pada Tuhan hari ini saudara. Mari akui Tuhan lewat pujian ini. Kita mau berkata, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Katakan, kami berserah Tuhan, kami percaya kepada Yes Lord Jesus. Hanya Yesus, hanya Engkau penolong yang setia. Lebih lagi saudara, angkat hatimu, katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagi, yang lebih tahu. Yes Lord, Engkau yang lebih sanggup. Kami berserah, kami percaya Tuhan. Hanya Yesus penolong yang lebih lagi. Mari angkat imanmu hari ini, katakan, Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Biar musik saja lakukan pujian ini. Mari tundukkan kepalamu di hadapan hadirat-Nya. Katakan, Tuhan, kami tidak punya cukup kekuatan. Kami tidak punya cukup kepintaran. Bahkan kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Hari ini kami mau berkata, kami tidak takut. Asalkan Tuhan berjalan bersama kami. Asalkan Engkau menyertai kami. Engkau yang lebih tahu Tuhan. Engkau yang lebih tahu. Mari katakan saudara secara pribadi. Akui di hadapan Tuhan. Engkau yang lebih tahu Tuhan cara untuk memulihkan kami. Engkau yang lebih tahu Tuhan cara menuntun langkah-langkah kami. Saudara yang datang suami istri bergandengan tangan. Mari bergandengan tangan. Engkau tidak punya cara lain selain engkau bersatu, bersepakat bawa keluargamu di hadapan Tuhan. Itu tanda engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk menuntun langkah kami kepada jalan-jalan. Engkau yang lebih tahu cara pulihkan hidup kami Tuhan. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan, Kau lebih